Desember tahun lalu, mantan Menpora Andi Malarangeng sudah menyatakan yakin tidak bersalah. Andi bahkan selalu datang ke KPK dengan kesiapan untuk sewaktu-waktu ditahan. Hingga akhirnya Andi resmi ditahan KPK kemarin. Sejak Andi Malarangeng menjadi tersangka, sang adik Rizal Malarangeng tampil terdepan membela sang kakak bersama dengan tim yang disebutnya Elang Hitam. Apa saja yang membuat Andi yakin dirinya tidak bersalah? Kita akan berbincang dengan Rizal Malarangeng langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih Pak Rizal telah bergabung bersama kami di Prime Time. Pak Rizal, apabila Anda sangat yakin, Anda bahkan menyebutkan bahwa KPK kali ini melakukan kesalahan. Apa yang membuat Anda yakin bahwa kali ini KPK salah? Ya, tentu saja banyak hal. Tapi sebelum ke sana, saya kira saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa kakak saya, Anda lihat kemarin, dan seluruh keluarga menerima semuanya ini dengan besar hati dan dengan satu harapan bahwa semoga proses pengadilannya semakin dekat. Karena hanya di pengadilanlah kita dapat membela diri dan membuktikan bahwa Andi Malarangeng tidak bersalah sebagaimana yang disangkakan dan nanti akan didakwakan oleh KPK. Tadi pagi saya sempat, karena melihat kemarin kan kakak saya tersenyum dan legowo dan ikhlas. Tadi pagi saya sempat membesuk beliau, mampir, bertemu sejam lebih, dan dia menceritakan dia sempat olahraga pagi, sore juga sempat olahraga, dan dalam kondisi kesehatan yang baik dan dalam suasana psikologis yang sangat ikhlas, dan bahkan sempat ketawa-ketawa bercerita. Makannya tahu, sekerat tahu ya, sekerat tahu, nasi putih dengan sayur asem tadi. Kebetulan ada kawan yang juga di situ kasih sambal, dan dia tidak menyesali semuanya, dia terima sebagai sebuah perjalanan kehidupan. Yang penting adalah di pengadilan nanti hakim kita berusaha membela diri, meyakinkan bahwa Andi Malarangeng tidak bersalah. Tentu saja KPK juga berhak dan harus memperkuat dugaannya dengan bukti, dengan argumen. Ya, kita lihatlah nanti pengadilan seperti apa. Tentu saja saya pribadi setelah mempelajari setahun ya kasusnya, dan dengan berdialog dengan teman-teman pengacara dan begitu banyak tim teknis yang ahli mengenai proyek, mengenai keuangan negara, karena ini kan bukan masalah yang sederhana, banyak aspek teknis yang kompleks. Setelah mempelajari semua itu, saya dan kakak saya dan pengacara yakin bahwa kita bisa membela Andi Malarangeng di pengadilan yang fair, dan insya Allah hakim akan memutuskan bahwa Andi Malarangeng tidak akan bersalah. Baik Pak Rizal, lalu kejanggalan apa saja Anda temukan dalam kasus Hambalang ini dan juga pengungkapan dari KPK yang menyangkut kakak Anda, Andi Malarangeng? Kan banyak kalau kita lihat satu persatu, sudah sejak tahun lalu saya menjelaskan, misalnya soal permohonan tahun jamak. Ya, kan permohonan ini secara peraturan oleh Kementerian Keuangan diharuskan permohonan anggaran misalnya 1,2 triliun untuk Hambalang, ada tanda tangan menteri pemohon yaitu Menpora Andi Malarangeng, harus ada tanda tangan Menteri PU sebagai menteri pemberi rekomendasi teknis, karena ini kan proyek pembangunan fisik gedung olahraga. Tetapi permohonan itu masuk, kakak saya tidak tanda tangan, Menteri PU tidak tanda tangan rekomendasi, tetapi Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran toh mencairkan anggaran tersebut. 1,2 triliun itu kan bukan uang kecil. Nah, kenapa yang dalam hal ini dianggap bersalah dan menyalahgunakan kewenangan adalah Menpora, bukan Menteri Keuangan atau Dirjen Anggaran? Saya nggak menyalah-nyalahkan orang, bukan. Cuman berusaha mendudukkan dalam porsinya. Itu satu. Yang kedua, dalam soal tidak tanda tangan pengesahan pemenang proyek, tetapi yang tanda tangan Pak Wafid. Itu juga harus dimengerti bagaimana susunan dan aturan kewenangan dalam sebuah kementerian yang berhubungan dengan tender proyek. Karena tender proyek kan panitia tendernya harus bersifat independen, nggak boleh dicampuri oleh menteri. Menteri dilaporkan di dokumen pengesahan, bukan menentukan proyek. Dan kemudian pada tingkat pelaksanaan proyeknya kan di audit BPK sudah kita dengar, kita baca bahwa begitu banyak terjadi markup, penyimpangan, penggelembungan anggaran yang terjadi pada tingkat proyek dan kontraktor dan subkontraktor. Nah, ini kan yang harus diberantas, dibuka, diungkap oleh KPK. Kan sekarang ini baru dari Adikarya kan Teguh Bagus yang jadi tersangka. Tetapi
subkontraktornya yang dikatakan dalam audit PT Dutasari Citra Laras yang menggelembungkan anggaran bersama Dikarya kan juga sampai sekarang belum ketahuan status seperti apa statusnya. Nah, tidak ada hubungannya dengan Andi Malarangeng, penggelembungan dan kesalahan pada tingkat pelaksanaan proyek. Ini kan jadi KPK selalu mengatakan bahwa kita dengar kan dalam koran atau BPK membiarkan terjadinya penyalahgunaan. Membiarkan itu kan sebuah konsep. Membiarkan itu mengandaikan bahwa seseorang tahu terjadi pelanggaran, kemudian membiarkan, karena itu turut bersalah. Pasal 55 kena. Tetapi kalau kakak saya tidak tahu bahwa terjadi pelanggaran, kan konsepnya bukan membiarkan. Nah, inilah nanti yang akan diperdebatkan, dibuktikan, dijelaskan di pengadilan. Karena itu setelah mempelajari semuanya, saya anggap bahwa mungkin ini teman-teman KPK juga manusia biasa. Masa ini ada manusia yang tidak pernah salah. Mungkin ini kasus pertama di mana KPK ternyata salah. Belum tentu saya benar, saya juga bisa salah. Nanti hakim yang memutuskan, tetapi jangan-jangan KPK salah. Kami yakin faktanya kuat untuk berkata bahwa ini ada kekeliruan dalam penyidikan, pemeriksaan, pengambilan kesimpulan. Nah, ada yang tragis memang dan bersifat tidak adil sebenarnya. Karena kan ini tersangka, diduga, bukan divonis bersalah. Dan hakim 7 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian. Pertanyaannya begini, kalau hakim nanti memutuskan Andi Malarangeng bersalah, 7 bulan kemudian, padahal sejak kemarin kebebasannya sudah direnggut, siapa yang akan kita maaf? Siapa yang akan menggantikan kebebasan Andi Malarangeng yang dikungkung, dibatasi, direnggut dalam 7 bulan ke depan? Tentu saja dia nggak keberatan makan tahu, dia senang makan tahu. Sayur asam, kegemaran dia, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketidakadilan dalam proses. Ya baik, Pak Rizal, ditahan dulu. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa Prime Time akan segera kembali.